Selamat malam pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik. Sejumlah menteri dan wakil menteri juga telah dipilih. Publik pun berharap akan segera ada perbaikan di era Prabowo Gibran terutama di bidang ekonomi. Namun di tengah ketidakpastian global dan sejumlah tantangan ekonomi di dalam negeri, seberapa ampuh beragam strategi yang telah dirumuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Inilah Prabowonomics malam hari ini, gebrakan ekonomi pemerintahan Prabowo Gibran bersama dengan saya, Kania Sutisnawinata. Ya, baiklah pemirsa, sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kami akan menghadirkan beberapa data terkait dengan visi misi Astacita, program hasil cepat, program unggulan dan juga tantangan ekonomi yang akan dihadapi di era pemerintahan Prabowo Gibran. Pertama-tama kita akan lihat Astacita Prabowo Gibran, ini adalah misi khususnya di bidang ekonomi. Ada beberapa yang menjadi sorotan, paling tidak di slide pertama ini yang kita lihat, pertama adalah untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas untuk mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Kemudian untuk slide berikutnya, ini masih dari bagian dari Astacita Prabowo Gibran, masih di bidang ekonomi. Yang ketiga adalah untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kemudian juga membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat juga ada beberapa program hasil terbaik cepat dari pemerintahan baru Prabowo Gibran yang nanti akan segera dilaksanakan. Ini ada 3 diantaranya yang kita bisa saksikan di sini. Salah satu diantaranya adalah memberi makan siang dan juga susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak, balita, dan ibu hamil, kemudian mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, kemudian juga melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial. Berikutnya adalah juga untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan juga menyediakan rumah murah. Dan kemudian yang terakhir adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto PDB ke 23%. Ini adalah beberapa program hasil terbaik cepat yang menjadi catatan kita. Kemudian juga ada yang dinamakan sebagai program prioritas Prabowo Gibran. Ini berhasil kita olah dari berbagai sumber. Ada 4 diantaranya yang mungkin disaksikan di sini. Salah satunya mencapai swasembada pangan, energi, dan air, penyempurnaan sistem penerimaan negara, pemberantasan kemiskinan, kemudian juga menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Kemudian juga ada soal menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. Kemudian juga untuk melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang masih menjadi program prioritas dari Prabowo Gibran. Kemudian juga ada melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam dan maritim. Dan hal lainnya adalah soal pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Baik, berikutnya kita akan lihat juga dari Astacita, program terbaik hasil cepat dan juga program prioritas itu, Prabowo yakin bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Kita simak pernyataan selengkapnya. I'm very confident we can easily achieve 8%, and I am determined to go beyond. 8% within the 5 years, the first year, second year, and when you go beyond, are you looking at double-digit growth? I would say within 2-3 years. Yes. Itulah optimisme yang disampaikan pada saat itu. Lantas seperti apa tantangan ke depan yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan lihat beberapa tantangan berikut ini yang bisa menjadi pertimbangan dan menjadi tantangan yang kemudian harus dijawab oleh pemerintahan baru. Ada tantangan soal perubahan iklim, kemudian juga ada konflik yang berkepanjangan di beberapa wilayah di dunia seperti di Rusia dan Ukraina, kemudian juga ada eskalasi konflik Israel versus Palestina dan juga peningkatan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Ada juga perlambatan ekonomi global yang menjadi tantangan yang kemudian harus dihadapi ke depan. Tantangan lainnya ada soal ancaman pandemi baru, kemudian disrupsi kecerdasan buatan, bonus demografi. Ini kenapa kemudian kami masukkan sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia ke depan adalah karena kalau tidak bisa dikelola dengan baik bisa menjadi beban.
Kemudian ada juga soal daya beli kelas menengah yang menurun. Ini semua yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja saya akan perkenalkan beberapa narasumber yang sudah hadir sesaat lagi. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertoro Harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Ya, dan pemirsa, saat ini sudah hadir bersama kami dalam program malam hari ini Prabowonomics yang akan khusus membahas soal gebrakan ekonomi pemerintahan baru Prabowo Gibran. Sudah hadir Ketua Dewan Pakar PAN Derajat Wibowo. Selamat malam Pak Derajat. Terima kasih telah meluangkan waktu. Kemudian juga ada pengamat ekonomi Indef Andri Satrio Nugroho. Selamat malam Mas Andri. Ini sebenarnya satu rumpun ya. Tapi ada perbedaan pendapat tentunya untuk beberapa hal ya. Beda umur ya. Baik. Tadi saya sudah memaparkan ada begitu banyak data gitu ya. Itu untuk hanya memberikan sedikit gambaran umum begitu. Apa sih sebenarnya yang bisa kita harapkan gitu ya. Ada Astacita itu adalah misi gitu di bidang ekonomi. Kemudian juga ada program cepat dan prioritas begitu yang kurang lebih akan bisa kita harapkan gitu. Tapi kita ingin mengomentari update terakhir terlebih dahulu adalah soal pelantikan kabinet super gemuk begitu yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Yang terakhir ada utusan khusus juga begitu yang dilantik pada hari ini. Saya ingin menanyakan spesifik soal tim ekonominya dulu begitu karena kita akan bahas soal bidang ekonomi. Saya ke Pak Derajat kalau begitu untuk mengomentari tim ekonomi yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan harapan atau seperti apa? Ada catatan khusus tidak? Ya, tim ekonomi di antara semua sektor itu yang paling berkelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo itu memang tim ekonomi. Menkonya Mas Erlangga, ya, Menteri Keuangannya, kemudian Menteri Perindustriannya, Menteri ESDM-nya. Jadi memang paling berkelanjutan karena memang Pak Prabowo merasa bahwa ini harus segera cepat, jadi yang mereka yang sudah menjalankan sebelumnya itu yang diberi amanat untuk melanjutkan begitu. Jadi temanya memang berkelanjutan begitu. Temanya memang melanjutkan, tapi tentu tidak bisa business as usual. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa ada target-target yang harus dicapai yang tentu berbeda dengan target yang ingin dicapai di zaman Pak Jokowi kan. Kemudian ada program-program target pertumbuhan ekonominya target saja pertumbuhan sudah beda. Ekonomi, program-programnya. Dan satu hal yang mungkin belum banyak dibahas, tapi dulu Pak Prabowo sering dipecandain, itu adalah masih ingat 2014 kan beliau sering bicara bocor. Nah, itu sebenarnya bocor itu kita terjemahkan di dalam Astacita ke-7 Mbak Kania. Nggak banyak dibahas, padahal ini sangat krusial. Astacita ke-7 karena kaitannya dengan bidang ekonomi begitu. Menciptakan anggaran, itu seperti akuarium untuk bagi bidang ekonomi untuk bisa bergerak. Karena di Astacita ke-7 itu adalah
simpelnya adalah good governance. Ya. Jadi itu ada 55 butir, ada 55 poin, dan kuncinya adalah Pak Prabowo ingin menekan kebocoran-kebocoran anggaran maupun kebocoran-kebocoran di dalam kebijakan. Dan Mbak Kania tentu tahu kalau untuk tahun 2025 1% bocor saja itu sudah 36 triliun. Ya. Padahal bocornya bukan 1%, kan bocornya tergantung, kalau kita pakai angkanya Pak Mitro 30%, tapi mungkin bocornya ya di angka belasan persen. Kita bisa bayangkan berapa banyak anggaran yang sudah terbatas itu nggak menetes betul-betul ke rakyat. Nah, Pak Prabowo ingin menjamin bahwa anggaran ini betul-betul sampai ke rakyat. Pidato perdananya nanti kita akan komentari, bahkan kita akan juga tampilkan lagi, tayangkan lagi beberapa pidato perdana yang mungkin nanti akan kita komentari juga bersama-sama. Tapi saya ingin ke Pak Andri terlebih dahulu untuk mengomentari soal tim ekonomi kita. Ada catatan khusus dari nama-namanya, apakah sudah sesuai dengan harapan? Tadi dikatakan ini nama-namanya kan tidak banyak yang berubah juga ya, dominan nama lama. Isunya adalah soal keberlanjutan gitu, untuk memberikan keyakinan bahwa ke depan ini ada harapan begitu yang lebih baik lagi gitu. Ya. Kalau saya melihatnya sebetulnya stabilisasi ya. Jadi kuncinya adalah pasar kemarin juga melihat siapa yang akan ditaruh di sana gitu ya. Tentu dengan nama-nama yang sebelumnya ya pasar cukup confidence begitu ya, bahwa bisa jadi para pelaku usaha sudah melihat bahwa ke depan sudah mulai ada gambaran setidaknya kebijakannya akan seperti apa. Dan ini memang krusial. Tentu kalau misalnya ada perubahan sedikit saja ya, ini menurut saya memberikan level of confidence kepada pasar yang tidak terlalu cukup baik. Jadi saya rasa dengan tim ekonomi yang ada sekarang ini untuk mengejar bagaimana agar visi ataupun misi dari Pak Prabowo bisa tercapai. Gitu. Itu yang penting begitu ya, artinya isu stabilitas itu yang kemudian ingin diadres terlebih dahulu. Begitu. Tapi kalau kita bicara soal terobosan begitu, bagaimana itu kemudian bisa diadres gitu dengan tim ekonomi yang sekarang? Ya kalau saya sih melihatnya bahwa ya tergantung kepada apa yang diinginkan sebetulnya ya. Kalau tadi kita juga melihat bahwa siapa yang ditunjuk ini menurut saya ya ketakutannya adalah dobrakan-dobrakan ini apakah akan terjadi atau tidak begitu ya. Ini apakah karena nama-nama lama atau pemilihan nama-nama orangnya? Karena rata-rata pemilihan nama-namanya yang cukup berpengalaman ya Pak Derajat ya. Paling tidak pengalamannya lebih dari 2 tahun, 3 tahun begitu ya. Ada yang 13 tahun. Ada yang 13 tahun begitu ya. Mbak Sri Mulyani jadi pengalamannya 13 tahun jadi Menteri Keuangan dia. Iya betul. Tapi kan kalau kita melihat lagi dari capaian-capaian ada ya sebelumnya ya bahwa tidak terlalu banyak sebetulnya indikator-indikator yang memang bisa diperbaiki gitu ya. Dan sekarang masih banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus diselesaikan begitu ya. Dengan sebelumnya kita tahu bahwa timnya kurang lebih sama, tapi sekarang meninggalkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kuncinya sebetulnya nanti akan kita lihat ya, apakah ini mungkin kalau 100 hari saya rasa terlalu singkat. Anda percaya dengan program 100 hari? Saya rasa sih 100 hari dengan kementerian yang cukup besar ini ya banyak yang harus diselesaikan dalam sisi administrasi ya. Tapi kalau kita kasih mungkin waktu, let's say 1 tahun, kira-kira apa sih sebetulnya yang sudah akan dicapai oleh Pak Prabowo, saya rasa itu mungkin baru bisa kita nilai. Tapi ya ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan at least secara cepat gitu ya. Kemarin ini beberapa pekerjaan rumah nanti saya spesifik akan tanyakan apa sih gitu yang tersisa yang mungkin harus segera menjadi prioritas gitu dari tim ekonomi, apalagi nama-namanya juga yang sama begitu ya. Artinya mungkin ada terobosan baru juga begitu yang bisa dihasilkan. Tapi saya ingin menampilkan ada sebuah survei terlebih dahulu. Ini adalah survei indikator keyakinan publik pada Prabowo yang mencapai lebih dari 80%, mungkin bisa ditampilkan. Ini adalah modal keyakinan yang luar biasa. Tentunya terhadap akan adanya harapan yang tinggi ya. Ini mungkin belum survei keyakinan publik terhadap Prabowo, mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu. Di situ akan terlihat bahwa angkanya sangat besar, yaitu sebesar 80%. Ini angka yang lumayan ya untuk mengawali pemerintahan. Bagaimana Pak Derajat melihat? Angka yang bagus, dan saya rasa biasa ya ketika baru pertama itu memang biasanya angkanya tinggi. Angkanya tinggi. Tadi Mbak Kania menyebut 100 hari, walaupun memang kita tidak bisa terlalu ini di 100 hari, tetapi itu sangat krusial. Karena tapi pressure-nya lebih tinggi dong Pak ya? Iya, karena kan tentunya ekspektasinya juga lebih tinggi. Betul, dan kita harus ingat 100 hari itu yang 70 hari adalah di tahun 2024,
memakai APBN 2024. Iya. Yang 30 hari baru memakai APBN 2025. Nah, saya rasa dari 8 program hasil terbaik cepat ya PHTC itu mungkin fokusnya lebih banyak ke 2+1 ya mungkin ya. Yang pertama itu adalah kartu-kartu tadi. Oke. Boleh tahan terlebih dahulu, kita harus jeda. Oh, oke. Ya, boleh kita simpan dulu. Begitu termasuk juga nanti akan kita komentari pidato perdana dari Presiden Prabowo di mana menyoroti banyak sekali permasalahan ekonomi. Kita akan coba cuplik satu persatu untuk kita komentari bersama-sama. Kita akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Oke, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Metro TV dalam program Prabowonomics, dan di awal ini kita akan langsung saja menampilkan kembali atau mencuplik kembali pidato perdana pasca dilantik Presiden Prabowo Subianto yang banyak menyoroti permasalahan ekonomi, salah satunya adalah soal kemiskinan. Kita simak bersama-sama pernyataan selengkapnya. Faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh paham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Ya, baik, langsung saya akan lempar ke narasumber yang masih ada bersama saya pada malam hari ini. Saya ke Pak Andri terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang disoroti, ada soal kemiskinan, ada soal kurang gizi, ada sekolah-sekolah yang tidak terurus. Kemudian ditutup dengan saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Ya. Pak Andri, ini sudah fokus yang benar? Saya rasa kalau dalam pidato Pak Presiden sih sebetulnya sudah benar. Memang pertama yang digarisbawahi juga adalah masalah angka-angka capaian yang sekarang ini sudah ada. Masih banyak pekerjaan rumah yang ada di sana dan tingkat kemiskinan menurun. Kalau tingkat kemiskinan menurun gitu ya, dari double digit menjadi single digit sekarang gitu ya. Untuk kayak kemiskinan ekstrim sudah mulai sampai ke 0%. Jadi sebetulnya sudah menurun. Tetapi kan problemnya itu adalah bukan hanya di tingkat kemiskinan, tapi kan di atas di kelas menengah itu juga ikut turun gitu kan. Jadi problemnya lebih kepada struktural. Jadi, apa itu berarti kelas menengahnya terseret turun? Atau terseret turun gitu ya. Sekarang masuk kepada kelas yang ada di bawahnya, meskipun belum sampai ke kelas miskin ya, tetapi dengan kelas menengah turun ini menurut saya juga jadi salah satu tantangan tersendiri karena salah satu motor penggerak ekonomi kita kan adalah di konsumsi dan kelas menengah cukup mengambil peranan yang cukup besar begitu ya. 9 juta kelas menengah hilang dalam 5 tahun, saya rasa
itu menjadi salah satu hal yang harus Apa yang terjadi? diperbaiki begitu ya. Berarti kan ada tekanan yang cukup luar biasa dalam 5 tahun terakhir terhadap kelas menengah ini gitu. Jadi menurut Kita sambil saya simak juga ada grafis di belakang kita saat ini kelas menengah yang tergerus dari tahun 2022 data yang kita punya 49,51 juta orang, di tahun 2023 menjadi 48, kemudian di tahun 2024 di tahun ini menjadi 47,13 juta orang ya. betul. Jadi kurang lebih datanya seperti iya, itu. kalau kelas menengah ini kan sebetulnya terhimpit di tengah-tengah, di bawah kelas miskin mereka mendapatkan subsidi. Kelas atasnya ya kita tahu juga ya beberapa insentif perpajakan juga diberikan di sana. Nah, kelas menengah ini tidak ada insentif yang cukup besar diberikan gitu. Dan banyak sekali pungutan-pungutan yang juga dibebankan oleh pemerintah di sana gitu. Beberapa kenaikan perpajakan ya, pajak itu juga naik, PPN kemarin naik, tahun depan kemungkinan akan naik lagi begitu ya. Dan yang harus menanggung adalah kelas menengah gitu. Jadi menurut saya Pak Prabowo harus menyiapkan sebetulnya program-program untuk memperbaiki kelas menengah ini, bagaimana agar bisa naik kelas lagi gitu ya. Masih bisa naik kelas lagi ya. Gitu. Mudah-mudahan seperti itu Pak Derajat mungkin bisa langsung menyambung nih. Program-program untuk kelas menengah ada atau tidak Pak? Juga bisa dikomentari soal deflasi 5 bulan berturut-turut ini. Iya, banyak memang, pemahaman mungkin yang berbeda-beda mengenai hal ini. Iya betul, saya rasa dalam 100 hari pertama itu salah satu fokusnya adalah membalik tren deflasi ini. Iya. Terutama daya beli masyarakat yang turun. Nah itu caranya tadi dengan bantuan sosial yang paling cepat karena memang uangnya ada, tinggal dikucurkan. Bansos gitu. ya. Bansos. Lagi-lagi bansos penyelamat begitu. Sementara apa boleh buat? Ya, itu kan ibarat obat penurun panas ya. Iya. Jadi sementara apa boleh buat itu dipercepat supaya daya beli masyarakat akan balik kembali. Masih ada anggaran yang tersisa Pak? Masih untuk ada, tahun ini? cuman Masih saya ada. lupa angka pastinya karena yang terpakai sebelumnya waktu periode semester Sebelumnya. pertama itu Iya. saya nggak monitor itu ya. Oke. Tapi ada korelasinya tidak Pak antara kelas menengah dengan deflasi ini? Oh ya, jelas, ada. jelas. Okay. Karena konsumsi rumah tangga di kita itu didominasi konsumsi rumah tangga kelas menengah, ya. Dan seperti dikatakan Mas Andri tadi itu pertumbuhan kita mengikuti pertumbuhan konsumsi rumah tangga gitu. Jadi pengaruhnya sangat kuat, makanya strategi berikutnya adalah job creation. Job creation. Job creation dan jobnya harus betul-betul seperti yang kata Pak Prabowo tadi, pekerjaan yang memang layak gitu lah. Jadi bukan pekerjaan yang nggak layak atau yang jam kerjanya nggak cukup. Mbak Kania mungkin monitor sekarang ini kita ada tambahan 2,41 juta orang itu setengah menganggur. Setengah menganggur itu artinya dia tercatat sebagai pekerja, tapi jumlah hari kerjanya itu di bawah standar. Bahkan 1 jam dia bekerja serabutan, naik bawa ojek misalkan 1 jam dalam 1 minggu, dia udah termasuk itu. Setengah penghasilannya. Jadi dia nggak termasuk menganggur, tapi sebenarnya dia setengah menganggur. Penghasilannya nggak cukup. Orang seperti ini terlempar dari kelas menengah. Jadi kelas menengah yang berkurang itu salah satunya adalah karena tingginya setengah menganggur. Nah, tugas negara adalah menciptakan kesempatan kerja yang memang memberikan penghasilan layak dan memberikan kepastian kerja. Nggak bisa kesempatan kerja yang casual gitu Iya, ya. tapi ada prasyaratnya tidak Pak? Ketika kita bicara soal job creation tuh di bidang apa? Karena salah satu tantangannya misalnya AI begitu, itu seberapa mengancam sebenarnya ke depan? Oh, sangat mengancam itu. Sangat mengancam ya. Makanya kan di dalam 8 tantangan kan ada disrupsi AI kan kita masukkan ya. Nah, itu kita lihat kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan dari sektor publik itu terbatas. Contohnya jumlah ASN kan terbatas, ya kan? Artinya apa? Sektor publik itu memang nggak bisa dijadikan andalan untuk penciptaan lapangan kerja. Yang bisa diandalkan itu adalah swasta. Nah, swasta itu ketika akan melakukan investasi, memberikan lapangan pekerjaan, mereka terganggu oleh regulasi. Kita tahu negara kita ini overregulated, terganggu oleh birokrasi, terganggu oleh inkonsistensi kebijakan. Jadi sebenarnya seandainya ya sektor publik negara itu bisa memperbaiki 3 ini, itu swasta kita kreativitasnya tinggi kok. Tapi ada tidak programnya ke depan kalau begitu? Ada, itu tadi Astacita ke-7 itu. Astacita ke-7, soal kebocoran tadi. Soal kebocoran dan soal governance untuk menciptakan business friendly environment.
Itu yang dan itu sangat krusial. Tapi kalau untuk penciptaan lapangan pekerjaan kan butuh waktu begitu ya. Nah ini kita bicara yang sekarang bisa dilakukan untuk kelas menengah. Tadi kan Pak Andri bilang apakah ada insentif mungkin yang bisa diberikan, ada subsidi atau apapun itu bentuknya begitu. Tapi untuk sebagai jaring pengaman gitu, apakah dibutuhkan sampai dengan seperti itu untuk saat ini? Jaring pengaman kan ada, tapi program Pak Prabowo yang makan siang bergizi itu akan menciptakan lapangan kerja banyak. Oke. Ya, karena berputar kan. Ya, saya kalau nggak salah pertama kali menjelaskan itu di Metro TV. Waktu itu kan orang bilang, calon presiden kok programnya makan siang kan diledek kita kan. Begitu saya jelaskan baru, ternyata ya itu ya. Kemudian pemenuhan gizi lah. Ya, itu tapi itu kan menciptakan lapangan kerja di kelas menengah dan menengah akan bawah. secepat itu nanti efeknya, dampaknya? Ya, saya rasa sebetulnya ya untuk makan bergizi gratis saya rasa memang akan membuka lapangan pekerjaan, tapi seberapa besar untuk pilot project yang ada saat ini gitu dengan anggaran 71 triliun saya rasa akan terbuka ya, tapi kan menurut saya anggaran 71 triliun itu sesuatu. Betul, sesuatu. Tapi menurut saya tetap saja perlu ada program-program yang tidak membebani kelas menengah ini gitu ya. Mudah-mudahan menjadi catatan misalnya sektor transportasi yang saat ini juga memberikan pengeluaran terbesar juga kepada kelas menengah ini. Perumahan apakah memang ada? Nah, itu gitu kan semua yang akan ada, bahkan kementerian khusus begitu ada kementerian khusus yang sudah. Nanti kita akan bicara lebih lanjut, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada beberapa cuplikan dari pidato Pak Prabowo yang nanti juga akan kita komentari bersama-sama. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Kita langsung saja simak cuplikan dari pidato perdana Presiden Prabowo menyoroti berbagai fokus dari kebijakan pemerintahan yang baru. Salah satu diantaranya adalah soal swasembada pangan dan juga energi. Kita simak bersama-sama. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Baik, itu pernyataan yang sangat jelas. Kita ingin swasembada pangan dan energi dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi secara global. Bagaimana kemudian masing-masing negara ya harus mengamankan begitu ya persediaan pangannya dan juga persediaan energinya. Pak Derajat, konsep swasembada, kita mulai dari itu dulu. Apa sebenarnya konsep swasembada yang ditawarkan di era pemerintahan yang baru ini?
Pak Prabowo itu sudah mengatakan swasembada pangan itu dari 2004, seingat saya ya. Jadi memang ini passion beliau. Jadi yang difokuskan tentu beras kita udah otomatis itu ya. Lalu ditambah tebu dan singkong. Karena dua-duanya ini bisa jadi pangan, bisa jadi energi. Tebu dan singkong ya. Bisa jadi bioenergi, singkong juga bisa jadi tepung untuk kemudian mengurangi impor gandum kita. Ya. Ada dua cara ekstensifikasi penciptaan lahan baru, of course ya, sudah kita lakukan di Kalimantan food estate, tapi memang perlu proses agak panjang, kemudian juga di Merauke. Tapi juga ada intensifikasi. Jadi untuk beras maupun pangan lainnya, jagung dan sebagainya, itu yang tadinya pola tanamnya hanya sekali, kita tingkatkan 2 kali, yang 2 kali kita usahakan bisa 3 kali. Kuncinya di air. Makanya Pak Prabowo waktu menjadi Menhan kan sering mainan air tuh, karena air krusial. Kalau nggak ada air, Mbak, kan ya nggak, irigasi nggak cukup, sawah kita kering. Ya, jadi kuncinya di situ, itu akan digarap. Kemudian untuk tebu, selain nanam baru di Merauke rencananya ya, itu juga tebu yang ada di Jawa itu bisa diintensifkan. Itu dengan bongkar ratun istilahnya ya. Jadi kalau itu dibongkar, itu produktivitasnya itu yang tadinya sangat rendah itu bisa dinaikkan hampir 2 kali lipat. Jadi dan ini bukan omon-omon, ini sudah dilakukan di Jawa Timur. Sudah dilakukan oleh PTPN di Jawa Timur, tinggal diperluas, tinggal ekosistemnya diciptakan. Artinya apa? Percobaan-percobaannya sudah ada, ya, dan percobaannya bukan angka 1-2 hektar, itu sampai 5.000 hektar kalau nggak salah, ingat saya ya. Jadi tidak muluk-muluk begitu swasembada, angan-angan untuk mencapai swasembada pangan, ada caranya, energi, sudah sampai dengan 5 tahun. Jalannya sudah terlihat, tapi memang sekali lagi ini skala kecil akan kita besarkan. Itu ada masalah koordinasi, ada masalah personel segala macam. Nah itu implementasi memang menjadi kunci nanti. Implementasi menjadi kunci. Catatan dari Mas Andri terkait dengan swasembada pangan dan energi ini. Memang ini mudah dikatakan sulit dilaksanakan sebetulnya karena di masa kepemimpinan sebelumnya juga targetnya swasembada pangan, tapi kan masih belum bisa terjadi gitu. Dan kita tahu sendiri kemarin terkait dengan food estate misalnya di Kalimantan, menurut saya juga bisa kita katakan ini kegagalan gitu, karena alih-alih ditanami pangan ya, tanaman pangan ini justru tanaman sawit misalnya seperti itu, itu terjadi. Dan sekarang akan digeser gitu ya ke Merauke. Targetnya tadi seperti yang dikatakan Pak Derajat ya, tebu untuk menjadi bioetanol dan juga mungkin ada program cetak sawah di sana. Ya salah satu tantangannya adalah bagaimana mengeksekusinya dan siapa yang mengeksekusinya, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah apakah Pak Prabowo sendiri akan siap dengan konsekuensinya. Siap dengan konsekuensinya karena kita tahu bahwa impor beras ini kan sebenarnya 5 juta ton ya tahun 2024. Nah kemungkinan besar kan kalau ada target swasembada pangan, impor pasti akan diturunkan begitu, mau tidak mau. Dan itu pasti akan berimplikasi ke harga. Nah di satu sisi kalau petani beli harganya mahal, mereka senang gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sisi konsumen seperti apa? Dan apakah memang ada instrumen lain nih untuk menahan agar harganya tidak terlalu tinggi di level konsumen? Tapi harusnya sudah ada pakar-pakar yang merumuskan begitu ya. Kira-kira nanti bagaimana menjawab tantangan-tantangan tadi? Sudah ada. Sudah ada. Pakai mekanisme itu. Kayak harga di zaman Pak Harto dulu kan ada harga dasar, harga maksimum, itu bisa dipakai. Tapi saya ingin koreksi sedikit pernyataan Mas Andri tadi soal food estate gagal itu. Ya. Orang sering mengatakan food estate gagal, tapi tidak melihat bahwa memang anggarannya belum turun, kelembagaannya belum dibikin karena tertahan SK yang dibahas di kantor Menko saat itu belum beres. Jadi yang ada di food estate itu adalah kecil anggaran dari Kementerian Pertanian, sedikit sekali anggaran dari PUPR untuk ini. Sehingga akhirnya ya pokoknya terpaksa dijalankan dulu dengan anggaran yang ada, tapi yang anggaran yang semestinya itu nggak ada karena lembaganya belum beres waktu itu. Sehingga sekarang berarti yang akan lead sectornya itu? Tapi gini, kalau di Kalimantan itu memang topsoilnya kan nggak terlalu gede,
terus tanahnya juga pH-nya ada beberapa yang harus diperbaiki. Jadi memang di Kalimantan itu kita tetap akan teruskan, cuma perlu proses pengolahan tanah yang agak lebih panjang. Nah kalau di Merauke itu tanahnya subur segala macamnya, flat segala macam cocok, hanya memang aksesabilitasnya akses ke sananya itu katakanlah ini produksinya berhasil, terus mau dibawa ke, jangankan ke Jawa, mau dibawa ke Sulawesi Utara saja, repotnya minta ampun. Nah ini harus dibangun konektivitinya harus dibangun. Iya, ada beberapa aspek begitu yang harus dibenahi terlebih dahulu untuk mensukseskan program ini. Tapi mudah-mudahan begitu ada roadmap-nya begitu, dan kemudian kelembagaannya sekarang sudah lebih, mungkin anggarannya juga sudah lebih tersedia begitu ya. Sudah disiapkan. Menjalankan. Makanya Pak Prabowo ketika pelantikan kan dikatakan banyak utusan khusus, di zaman Pak Jokowi juga banyak utusan khusus, cuman pelantikannya nggak sekaligus. Pak Prabowo semuanya disekalikan sekaligus karena karena selama utusan khusus di bidang ekonomi juga banyak nih Pak. Selama masa transisi itu semua perpres kepresnya sudah disiapkan. Jadi kelembagaan ini juga sudah disiapkan, tinggal masalah anggarannya saja karena kita beroperasi dengan anggaran 2024. Iya. Ya. Kemungkinan besar itu akan harus direvisi begitu dalam waktu dekat? 2024 nggak mungkin, tapi mungkin 2025. Ya? 2025, oke. Kita jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami. Ini adalah segmen terakhir. Kita ada waktu sedikit saja untuk mengomentari. Tadi ada pernyataan atau cuplikan dari pidato perdana Pak Prabowo atau Presiden Prabowo terkait dengan hilirisasi. Gitu. Ini masih ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Apalagi kira-kira perluasan atau konsep dari hilirisasi yang ditawarkan dari apa yang sebenarnya sudah kita jalankan sekarang ini. Mungkin Pak Andri catatannya terlebih dahulu sebelum saya beralih ke Pak Derajat. Kalau kita melihat kan memang sudah dilakukan sejak lama, tetapi kemarin dengan penghentian ekspor nikel ore misalnya tahun 2020, ini sudah mulai sampai dengan hari ini. Pekerjaan rumahnya adalah bagaimana creating demand sebetulnya dan protect demand di dalam negeri. Karena ini biasanya cuma dilakukan oleh satu dua kementerian saja gitu. Kementerian yang lain tidak memproteksi pasar di dalam negeri, sehingga hilirisasi terasa tidak begitu menguntungkan begitu. Jadi kita tahu sendiri ya bagaimana konsep mobil listrik sekarang ya, di mana sangat sulit sekali gitu ya bagi produsen mobil listrik untuk bisa menjual mobilnya di dalam negeri untuk base-nya nikel misalnya. Sekarang kan sudah banyak yang LFP gitu, tapi kan hilirisasi kita kan nikel begitu ya. Tidak diberikan insentif juga begitu ya bagi yang memproduksi nikel ini. Jadi PR utamanya adalah ya selain tentu deregulasi dan beberapa kemudahan investasi yang diberikan, tetapi juga harus diyakinkan bahwa demand itu terbesar ada di Indonesia, dan untuk protect demand itu ya beberapa hal harus dilakukan. Komoditas-komoditasnya apa? Ada perlu tambahan tidak? Karena sekarang kan jumlahnya juga ada berapa? Saya rasa tidak perlu ada tambahan, udah banyak ya 28 komoditas. Tinggal bagaimana execute-nya saja, bagaimana kita bisa menghadirkan investor untuk ikut mengolah SDA kita di dalam negeri, dan keinginannya adalah creating jobs gitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan yang saat ini memang susah tadi ya. Ada PHK juga besar sekali 53.000. Sekarang lapangan pekerjaan hanya bisa diciptakan 2 juta dalam 5 tahun, yang sebelumnya 8 juta. Jadi bagaimana hilirisasi ini bisa mendorong lapangan pekerjaan ke depannya seperti itu. Tapi ya tadi kerjanya tidak hanya oleh satu kementerian saja, tetapi juga oleh kementerian-kementerian yang lain. Gimana Pak Derajat? Jangan sampai satu memberikan insentif, yang lain memberikan disinsentif bagi investor gitu. Ya, itu kerap terjadi seperti itu karena apa tuh Pak? Kalau hilirisasi minerba itu kan memang investasinya gede ya.
Jadi itu tugasnya Mas Rosan lah nanti cari investasi besar. Tapi saya dari 21 komoditi sekarang kemudian akan ditambah lagi. Jadi ada tambahan kan Iya, sebenarnya ya? itu kita mungkin bisa fokus lebih banyak ke agrobis industries. Karena penciptaan lapangan kerjanya tinggi. Contohnya kopi saja. Ya. Kopi kalau kita lakukan hilirisasi dengan pengolahan yang jauh lebih bagus, itu berapa barista yang akan dibutuhkan. Barista itu middle class jobs, ya kan? Itu akan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor lanjutan, ya. Coklat, ya. Kemudian kelapa, kita punya gula, ya, tebu, ya. Kalau itu bisa bisa kita tingkatkan produksinya, ya, huluisasinya jalan, ya. Kemudian hasil produksinya itu bisa diolah lebih lanjut, berapa banyak industri makanan minuman yang tertolong. Industri makanan minuman itu penciptaan lapangan kerjanya luar biasa tinggi. Iya, betul. Ya, dan mereka banyak terganggu oleh aturan-aturan sekarang sebenarnya. Nah, hilirisasi artinya akan diproteksi juga atau seperti apa kalau untuk agrobisnis? Kalau hilirisasinya jalan dengan benar nggak perlu proteksi. Saya waktu di satu lembaga ditanya apakah untuk hilirisasi kita perlu ekspor ban? Nggak perlu sebenarnya. Ekspor bans itu perlu karena konsep hilirisasi kita agak cepat gitu ya. Tapi saya kasih contoh waktu kita hilirisasi kayu lapis, itu kita bisa jalan, cuman karena kita nggak menjaga keberlanjutan dari kayunya, akhirnya ambles ya. Dan hilirisasi itu juga nggak perlu harus ada barangnya diproduksi dalam negeri. Contohnya apa? Mie instan. Mie instan itu hilirisasi. Kita menguasai mie instan. Gandumnya padahal kita impor. Nah, apalagi yang produk-produk pangan yang memang sudah bisa kita produksi ikan, ya, kemudian rumput laut. Ya, ini teknologinya nggak terlalu tinggi, investasinya nggak sebesar nikel, tapi lapangan pekerjaannya bisa banyak antara yang terlibat. Penciptaan lapangan pekerjaan begitu dan peluangnya itu kan juga harus sinkron gitu ya. Dan itu nanti akan memutar kelas menengah. Jadi saya rasa sih akan ada tetap Minerba itu yang makanya ada Menteri Investasi dan Hilirisasi. Tetapi spesifik tapi dari yang dan pangan itu juga akan ada. Melihat paparan tadi kan kita sudah singgung ini sebenarnya baru di permukaan gitu ya, berbagai strategi yang akan dijalankan ke depan, tapi kita sudah mendapatkan kurang lebih gambaran kasarnya, begitu nanti mungkin bisa kita bahas lebih jauh. Tapi mungkin yang sekarang juga menyita perhatian adalah soal harapan pertumbuhan ekonomi 8% begitu. Apakah optimis bisa tercapai gitu harapan itu? Kita lihat dulu ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir gitu ya. Angkanya dari tahun 2014 ya, itu di 5%, kemudian turun di 4,88%, di 5% pada tahun 2016, turun lagi, kurang lebih stabil lah ya, begitu kecuali pada saat COVID itu turun sampai dengan minus 2,07%, kemudian perlahan-lahan naik lagi sampai dengan ke 5,31% di tahun 2022 dan stabil di kisaran pertumbuhan 5%. Nah sekarang harapannya adalah untuk mengejar pertumbuhan 8% begitu ya. Saya mau kemana dulu nih yang menjawab terlebih dahulu? Pak Derajat atau Pak Andri? Penutupnya nanti ya. Gongnya ada di Pak Derajat begitu. Silakan Pak Andri. Ya sebetulnya pertama gini, kenapa? Kita pernah mencapai 8% sebenarnya? Pernah ya? 5 kali. Kita dari tahun 60 itu 5 kali. Betul, pernah. Tetapi kan kita melihat bahwa kepentingan 8% itu apa sih sebetulnya? Kan 2045 kita diharapkan menjadi negara maju. Salah satu syaratnya kan 6-7%. Tapi kalau kita berbicara mengenai 8%, saya rasa dalam 1 tahun bisa nyampe 6% aja, saya rasa itu prestasi yang cukup besar gitu ya. Dalam 6% itu dalam apa? Dalam 5 tahun ya? Dalam 1 tahun? Atau ya mungkin 2 tahun lah ya, 2 tahun saya rasa itu prestasi. Bisa gitu dong, berarti kalau dalam 2 tahun 6%, 8% bisa. Betul, tapi syaratnya cukup banyak, saya rasa cukup banyak. Ya itu tadi ya, kita melihat pada hari ini pekerjaan rumahnya masih besar, daya beli masih tertekan begitu ya, kelas menengah turun. Ini kan konsumsi kan, bagaimana 55% dari aktivitas ekonomi Indonesia ini bisa digerakkan gitu ya lewat konsumsi tadi. Yang kedua adalah dari investasi, dari industri gitu ya. Bagaimana sekarang ya kita bisa lihat sendiri begitu ya bahwa industri yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar, industri padat karya, ya menurut saya kinerjanya tidak begitu baik gitu ya. Tekstil peranan sektor swasta gitu dalam hal ini. Ya itu kan menjadi salah satu tantangan tersendiri begitu. Jadi ada beberapa syarat juga. Kita juga melihat bahwa investasi masih belum efisien. Core kita gitu
gitu ya, Ya. masih belum cukup baik dibandingkan Oke. negara-negara Ada lain. banyak catatan, ada banyak PR. Pak Derajat, 1 menit saja. Kita harus 1 tutup. menit. Ya, jadi 8% itu adalah satu kali di antara ini 5 tahun itu. Untuk 2025 kita perlu minimal 5,9% Ya. targetnya. Dan itu bisa 2025 tuh berarti tahun depan. tahun depan. Dan itu bisa dicapai kalau fiskal kita cocok, kemudian swasta. Ya, jadi swasta kita harus dorong untuk lakukan reindustrialisasi. Industri kita harus tumbuh lagi, harus kita hidupkan lagi. Dengan cara? Dengan berbagai cara, mulai dari deregulasi, debirokratisasi, insentif, termasuk pajak 12% perlu kita tinjau lagi PPN. Jadi Itu senang pokoknya mendengarnya ya, semuanya, seperti itu iya. ya. Ekosistemnya harus diciptakan untuk itu. Baik, kalau begitu sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih sekali lagi Pak Terima kasih, Derajat, Dani. Pak Andri Terima sudah kasih, bergabung Mbak. bersama kami malam hari ini. Pemirsa, kerja keras, kekompakan kabinet serta kemampuan menutup potensi kebocoran anggaran akan menjadi kunci dalam mewujudkan sejumlah kebijakan yang akan digulirkan pemerintahan Prabowo Gibran. Demikianlah program Prabowo Nomik malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.